Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas amaliyah kita, yakni kunut subuh. Kunut subuh ini dalam mazhab Syafi'i sebenarnya adalah bagian dari sunnah ab'ad, ya, sunnah yang kemudian diganti dengan sujud sahwi kalau lupa. Akan kita sampaikan dalilnya, yakni riwayat dari sahabat Anas bin Malik dalam kitab Musnad Ahmad. Hadis ini berbunyi, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salati subhi hatta farqad dunya. Sahabat Anas bin Malik, beliau melihat Rasulullah itu selalu kunut sampai beliau wafat. Hadis ini ada yang menilai dhaif, kemudian ada yang tidak menilai dhaif, yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tidak hanya beliau, murid beliau juga Al-Haythami, beliau juga menilai hadis ini hasan. Jadi soal ada yang kunut atau tidak dengan dalil hadis ini letaknya pada penilaian dhaif atau tidak. Dan sudah maklum penilaian dhaif atau tidak itu sifatnya ijtihadi. Antara satu ulama dengan ulama lain hampir pasti akan selalu berbeda. Kemudian bagaimana tata cara berikutnya yang biasa kita amalkan? Apakah saat kunut kita itu setelah doa lalu mengusap wajah? Oh tidak, ya, tidak. Dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, kata beliau ketika meriwayatkan hadis tentang kunut, tidak beliau jumpai ada ulama yang saat kunut itu mengusap wajah. Jadi kita tidak perlu, ya. Jadi turun sujud tidak perlu mengusap wajah. Karena di dalam sholat, kita masih dalam rangkaian sholat itu juga secara bahasa adalah ad-du'a. Sehingga tidak perlu. Kemudian kalau ada di antara kita yang lupa, apakah kemudian sujud sahwi? Ya, dalam mazhab Syafi'i betul. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada anjuran untuk sujud sahwi manakala lupa meninggalkan kunut subuh. Ya, tetapi ada yang perlu kita sampaikan dari Hasan Al-Basri ini, kalau ada beliau ditanya, bagaimana orang yang meninggalkan kunut subuh, alaihi sajdatas sahwi. Dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau kita sedang sholat di masjid yang tidak ada kunutnya, ya tidak usah sujud sahwi. Kita lebih utamakan persaudaraan sesama muslim. Dan ini juga terkait dengan kunut subuh. Ada sebagian yang mengatakan kunut subuh itu dari kunut witir. Oh tidak betul. Ada sendiri riwayat Al-Baihaqi bahwa kunut subuh itu memang riwayat tersendiri yang tidak sama dengan kunut witir. Ada riwayat hadisnya juga. Sehingga kemudian kita kunut subuh bacaannya juga Allahumma hdina fiman hadait itu bukan kias kepada witir, bukan. Ada sendiri. Maka ini yang kita amalkan. Kemudian berikutnya yang terpenting, kunut subuh ini hampir menjadi identitas. Kalau kunut NU, kalau tidak kunut tidak NU. Padahal tidak sejauh itu. Kita ya boleh kunut juga boleh tidak kunut. Pada intinya, sekali lagi, ini yang menjadi amalan dan landasan kita. Terima kasih.